Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai mempelajari nahwu dasar, ya. Dan seperti yang saya katakan pada episode sebelumnya, bahwa yang akan kita jadikan sebagai buku panduan adalah buku yang biasa kita pakai di pondok kita, yaitu Teori Dasar Nahwu dan Shorof. Ini bukunya, ya. Ini bukunya, begitu. Mari kita buka bukunya ini. Ya, memang sengaja ini yang baru. Ini dibuka. Tuh. Buku ini ada sekitar 244 halaman, gitu ya. Buku ini dimulai dari pembelajaran shorof dasar. Jadi di kami shorof itu memang tidak dengan menggunakan buku Al-Amthilatut Tashrifiyah. Buku Al-Amthilatut Tashrifiyah itu kita rangkum sedemikian rupa karena agar murid-murid pada akhirnya dalam keterbatasan waktu yang ada itu memungkinkan pada akhirnya memahami shorof dengan baik. Kalau seandainya kemudian satu penuh misalnya Al-Amthilatut Tashrifiyah, itu bagus memang seperti yang saya katakan. Buku itu, karya itu adalah karya yang sangat monumental, akan tetapi keterbatasan waktu di mana teman-teman yang mondok di kita, di kami di sini, itu adalah sambil sekolah di luar, gitu ya. Maka menjadikan keterbatasan waktu yang ada ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk kemudian melakukan kira-kira menelaah Al-Amthilatut Tashrifiyah, mana yang penting, mana yang kurang penting, dan seterusnya. Yang penting-penting itulah yang kemudian kita tulis dalam buku ini, gitu ya. Buku ini dimulai pada halaman 3. Coba dilihat di halaman 3. Itu dari nadhom, ya. Itu biasa dibaca bersama-sama. Fansib bi'ashrin wahya anwalan wa kai kadza idzan in suddirat wala mukai, dan seterusnya. Nadhom ini itu sengaja saya tulis karena ini terkait dengan pembagian banyak hal, ya. Apakah itu terkait dengan amil-amil nasab, apakah itu terkait dengan amil-amil jazm, apakah itu terkait dengan huruf athof, dan seterusnya. Dimana kalau seandainya tidak dikemas dalam bentuk nadhom, itu banyak kesulitan. Ya, itu banyak kesulitan. Jadi untuk misalnya amil-amil nasab yang 10 itu apa saja, misalnya amil-amil jazm itu apa saja, kemudian huruf-huruf athof itu apa saja, dan seterusnya, itu agak kesulitan kalau seandainya tidak ditulis dalam bentuk nadhom. Oleh sebab itu nadhom ini nadhom yang di sini ditulis, nadhom pilihan, dibaca bersama dan dihafalkan. Dibaca bersama dan dihafalkan. Ini maksudnya sebelum memulai pelajaran itu murid-murid kita, peserta didik kita, diupayakan membaca bersama-sama. Diharapkan pada akhirnya dalam kurun waktu 1, 2, 3 bulan anak-anak sudah hafal ini, ya. Sehingga pada akhirnya dibutuhkan untuk menyebutkan, misalnya coba sebutkan amil-amil nasab itu apa saja, an-nawasib itu apa saja, al-jawazim itu apa saja, misalnya, itu dengan mudah menghafalkan nadhom-nadhom ini, ya. Jadi dimulai dari ini. Kemudian pada halaman ke-5, ini sebagai petunjuk umum, gitu ya, sudah mulai pembelajaran tasrif, ya. Sudah mulai pembelajaran tasrif, di mana secara umum yang namanya tasrif itu dibagi menjadi 2. Ya, tabelnya ini berupa tabel-tabel. Ada banyak tabel di sini, ya. Ini ada tabel takwid, ada tabel takwid 2, ada tabel takwid 3, ada tabel takwid 4, ada tabel takwid 5, ya. Sampai tabelnya itu yang takwid itu 5, kemudian ada tabel tadrib, gitu ya. Saya jelaskan di sini, ya.
Apa yang dimaksud dengan tabel ta'wid? Apa yang dimaksud dengan tabel tadrib misalnya? Saya bedakan antara ta'widun dengan tadribun. Ya. Ta'wid ini diharapkan, ya. Di sini ada penjelasan untuk dihafalkan. Ya, kalau tadrib untuk tidak dihafalkan, hanya dibuat sekedar latihan. Ya. Jadi kalau seandainya menggunakan buku ini, perlu diperhatikan ketika belajar tasrif, ada dua tabel secara umum. Ada tabel ta'wid, ini adalah pembiasaan, ini kita maksudkan untuk berlatih, ini dibaca bersama-sama. Ya, yang tadi dikatakan tabel 1, tabel ta'wid 1, tabel ta'wid 2 dan seterusnya, di situ ada penjelasannya, ada dibaca bersama dan dihafalkan. Ya kan? Kalau tabel tadrib, ini untuk latihan. Ya, di buku ini ada klasifikasi dua tabel. Ada tabel ta'wid, ada tabel tadrib. Kalau tabel ta'wid itu untuk dibaca bersama-sama. Kenyataannya di pondok kita, ya, tabel ta'wid ini dibaca pokoknya sebelum memulai pelajaran itu dibaca bersama-sama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan dan seterusnya, ya. Itu ternyata dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan anak ini lidahnya sudah tidak kaku lagi. Lidahnya sudah tidak kaku lagi. Ya. Jadi memang saya sejak awal menegaskan bahwa yang namanya sorof itu, tasrifan itu, sorof atau tasrif itu lebih banyak berorientasi pada keterampilan dibandingkan dengan kemampuan. Karena kami memiliki pandangan bahwa sorof lebih banyak pada keterampilan, yang namanya terampil itu adalah lebih banyak diucapkan, lebih terampil dia. Lebih banyak diucapkan, lebih terampil dia. Oleh sebab itu, setiap hari diupayakan anak itu melafadzkan ini. Ya, tabel ta'wid 1, tabel ta'wid 2, tabel ta'wid 3, tabel ta'wid 4, misalnya tabel ta'wid 5, itu diupayakan untuk terus dilafadzkan. Kira-kira ya sekitar 15 ya sampai 20 menit misalnya. Sebelum memulai pelajaran, ini terus. Sudah diteruskan saja. 1 bulan, 2 bulan. Jadi anak itu kalau dalam konteks sorof itu jangan langsung suruh menghafalkan. Karena kalau seandainya langsung disuruh menghafalkan, padahal lidahnya masih kaku, nanti dia sejak awal akan punya kesimpulan. Ya, kesimpulannya, ternyata sorof itu sulit. Ya, sudah, dibiarkan saja. Baik yang sudah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, pada saat memulai pelajaran, itu kalau bisa, kalau seandainya kita masuk di lembaga sebuah pesantren macam-macam gitu ya, itu langsung baca bersama-sama seperti di kita. Mulai dari fansib tadi, kemudian tasrif lugawinya, tasrif istilahinya, dan seterusnya, itu harus dibaca bersama-sama. Jadi, dua model ini, ada model ta'wid, ada model tadrib ini, lebih didasarkan pada pemahaman kita bahwa yang namanya sorof itu lebih banyak mengarah pada keterampilan dibanding dengan kemampuan. Karena keterampilan yang lebih banyak, maka yang lebih dibutuhkan itu adalah bagaimana mengucapkan sering mengucapkan. Frekuensi pengucapan yang lebih akan berdampak pada lebih mudahnya anak pada akhirnya mengucapkan itu. Itu semacam itu. Jadi secara umum harus ditegaskan bahwa yang namanya kolom-kolom tasrif di buku ini dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut sebagai kolom ta'wid, ada yang disebut sebagai kolom tadrib. Kolom ta'wid ini untuk dibaca bersama-sama. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki ini ya, ini kemudian harus dibuka kira-kira ya, utamanya bagi teman-teman yang akan mengajar. Apa maksud kolom-kolom ini? Ini sengaja saya jelaskan. Ada yang disebut sebagai kolom ta'wid, ada yang disebut sebagai kolom tadrib. Kolom ta'wid ini memang diperuntukkan untuk dibaca bersama, yang pada akhirnya diharapkan untuk dihafal. Ya. Karena apa kok kemudian ada kolom ta'wid, kolom tadrib? Lebih disebabkan karena kita memiliki pandangan, sorof itu lebih banyak pada keterampilan dibanding dengan kemampuan. Itu semacam itu. Ya. Jadi penting untuk diperhatikan itu. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya kita lihat misalnya kolom tadrib, ta'wid yang pertama, ini diperhatikan, dibaca bersama dan dihafalkan. Ya, tabel ta'wid yang pertama, itu adalah untuk tasrif lughawi fi'il madhi.
Tabel ta'wid yang kedua itu adalah tasrif lughawi untuk fi'il mudhari. Tabel ta'wid yang ketiga itu adalah tasrif lughawi fi'il amar. Kemudian tabel ta'wid yang keempat itu adalah tasrif lughawi untuk isim fa'il. Jadi kalau seandainya kita bedakan begitu ya. Kalau seandainya kita ngomong dalam konteks tasrif, ada yang disebut sebagai lughawi, ada yang disebut sebagai istilahi. Gitu. Ya. Yang lughawi ini kita butuh perwakilan, wakil dari yang kemudian biasa dibaca bersama-sama. Disinilah kemudian saya tulis, ada yang mewakili fi'il madhi, ada yang mewakili fi'il mudhari, ya. Ada yang mewakili fi'il amar, ada yang mewakili isim fa'il, karena yang dibutuhkan memang ini. Ya. Jadi di sini ta'wid pertama itu adalah fi'il madhi, ta'wid kedua itu adalah fi'il mudhari, ta'wid yang ketiga itu adalah fi'il amar, ta'wid yang ketiga adalah isim fa'il. Begitu cara membaca buku ini, ya. Jadi ta'wid ini ada tujuannya semuanya. Untuk fi'il madhi misalnya, untuk fi'il mudhari, fi'il amar, itu memang sengaja kita yang mewakili bina, ya, menulis yang variasi bina macam-macam. Jadi tidak hanya sahih, tapi ada yang mudha'af, ada yang kemudian ajwaf, ada yang bina sahih, ada yang bina mu'tal, secara umum begitu. Ya. Diperhatikan itu. Jadi bagaimana cara membaca ini? Secara umum, tabel ta'wid untuk tasrif ini kita menuliskan yang lughawi, kita juga menuliskan yang istilahi. Yang lughawi yang kita tulis mewakili fi'il madhi, mewakili fi'il mudhari, mewakili fi'il amar, mewakili isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, wa fu'alun, wa fu'alun, wa fa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, wa fawa'ilu. Itu kan isim fa'il. Ya. Secara umum harus ditegaskan bahwa yang namanya tasrif lughawi itu kan adalah isnadul fi'li ilad dhamair. Begitu ya. Menggabungkan fi'il kepada dhamir-dhamir yang ada. Ya. Kalau tasrif istilahi itu adalah taghyirul aslil wahid ilal amthilah al-mukhtalifah lima'anin maqsudatin. Begitu. Jadi perlu saya tegaskan dalam konteks ini adalah bahwa tasrif lebih banyak kita anggap sebagai keterampilan dibandingkan dengan kemampuan. Saya bedakan antara keterampilan dengan kemampuan. Karena demikian, ya, kalau seandainya kita lihat di buku ini, maka yang ada adalah kolom-kolom, ya, yang dimana di situ itu mencerminkan bahwa ada tabel ta'wid, ada tabel tadrib, di mana ta'wid ini kita harapkan untuk dibaca bersama-sama. Setelah dibaca bersama-sama, sekitar misalnya pembelajaran 1-3 bulan, diharapkan pada akhirnya anak-anak itu sudah tidak kaku lagi. Ya, kalau sejak awal misalnya anak disuruh menghafalkan, kekhawatiran kita adalah jangan-jangan nanti anak-anak itu langsung menyimpulkan, oh ternyata saya tidak bisa melafatkan, oh ternyata yang namanya sorof itu sulit dan seterusnya. Lah pada saat ada vonis semacam itu menjadikan anak kita tidak gembira ketika harus belajar. Itu semacam itu, ya. Nah, dalam konteks tasrif istilahi, di dalam buku ini, ya, itu adalah semuanya sifatnya yang kita tulis itu adalah tasrif yang sifatnya atau yang terkait dengan fi'il mazid. Nah, ini saya sedang kepingin menjelaskan buku ini dulu, biar gampang nanti. Ini kalau seandainya tidak dijelaskan, kolom-kolom ini maknanya apa, gitu ya. Untuk yang mujarad bagaimana? Pemilihan mazid untuk kemudian dijadikan sebagai latihan takwid untuk dihafalkan lebih disebabkan karena yang namanya karakter dari fi'il mazid ini sifatnya adalah qiyasi. Ya, sedangkan mujarrad itu kalau seandainya kita klasifikasi, sedangkan mujarrad itu adalah sifatnya masmu' atau sama'i. Ya. Mujarrad dalam pandangan kami itu cukup dikenalkan saja, ya, bahwa
wazannya fi'il mujarrad itu ada 6 secara umum. Ya. Kalau seandainya kita lihat fi'il madhinya misalnya, fi'il madhi misalnya auzanul mujarrad misalnya begitu, auzanul mujarrad misalnya. Kalau seandainya kita ngomong dalam konteks fi'il madhinya gitu, ini akan hanya fa, ain lam, fa, fa'ila dan fa'ula. Begitu kan? Ini dikenalkan kepada murid-murid kita. Ini nanti berkembang menjadi yaf'ulu bisa, menjadi yaf'alu juga bisa, menjadi yaf'ilu juga bisa. Kalau ini berkembang menjadi 2, ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Kalau ini berkembang menjadi 1, menjadi yaf'ulu. Ini dikenalkan saja. Kenapa kok kemudian mujarrad itu cukup dikenalkan, tidak usah ditekankan untuk kemudian dihafalkan? Lebih disebabkan karena kita punya pemahaman bahwa sifat dasar dari fi'il mujarrad itu adalah masmu'. Ya, kalau seandainya ditanya, kenapa Ustadz di dalam bukunya Ustadz? Kenapa kok di dalam bukunya Ustadz di sini kok mujarrad tidak mendapatkan atau ditulis dalam bentuk tabel-tabel dan seterusnya itu? Itu lebih disebabkan karena kita memiliki pemahaman, pandangan bahwa untuk anak yang usia atau namanya masa pembelajarannya sangat terbatas, maka kita harus banyak memberikan penguatan-penguatan. Ketika anak itu hafal yang mazid, maka satu wazan memungkinkan ditularkan menjadi banyak mauzun. Ya, satu wazan memungkinkan pada akhirnya ditularkan pada banyak mauzun. Nah, pada saat itulah akan ada kesimpulan yang berdampak pada saya itu bisa. Kok enak ternyata. Saya tidak menghafalkan ini, tapi hafal. Misalnya begitu. Tapi kalau seandainya yang kemudian kita hafalkan itu adalah yang mujarrad. Mujarrad itu bagaimanapun juga sifatnya masmu, sifatnya sama'i. Untuk menentukan ain fi'il, apakah kemudian harus di dhammah, di fathah atau di kasrah, baik dalam fi'il madhinya maupun dalam fi'il mudhari'nya, itu semuanya adalah tergantung pada kamus. Inilah alasan kalau seandainya ditanya, kenapa kok dalam metode al-bidayah yang dipentingkan itu mazid? Karena mazid sifatnya qiyasi, sedangkan mujarrad adalah sifatnya sama'i. Karena mujarrad sifatnya sama'i, cukup dikenalkan saja. Kita menyodorkan buku hebat itu, Al-Amthilatut Tasrifiyah misalnya, gitu ya. Itu kita sodorkan begitu saja. Ini loh, ya. Wazan-wazan mujarrad itu. Ada yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Ada yang fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Kemudian ada yang fa'ula yaf'ulu. Untuk kemudian konteksnya dihafalkan, ini yang menurut kita tidak. Ya, yang dihafalkan dalam konteks ini adalah yang mazid. Kenapa yang mazid? Karena mazid sifatnya qiyasi. Satu wazan memungkinkan ditularkan pada banyak mauzun. Itu semacam itu. Ya, itu pengenalannya seperti itu. Yang kepingin saya tegaskan sejak tadi itu adalah bahwa dalam konteks sorof, saya kepingin menegaskan, dalam konteks sorof, saya kepingin menegaskan bahwa sorof kami pandang lebih banyak mengarah pada keterampilan dibandingkan dengan kemampuan. Karena demikian, aspek latihan, frekuensi pengucapan, itu menjadi sangat menentukan untuk kemudian apakah pada akhirnya anak didik kita, peserta didik kita itu mampu naik tingkat menjadi menguasai sorof itu. Memang dalam tingkatan tertentu yang namanya sorof itu masuk kemampuan. Tapi untuk kemudian pengenalan dan seterusnya untuk memberikan penguatan dampak psikologis akhirnya murid-murid kita percaya diri, menurut kami perlu ada perubahan paradigma yang namanya sorof itu lebih banyak itu mengarah pada keterampilan dibandingkan dengan kemampuan. Karena lebih banyak mengarah pada keterampilan, maka yang namanya sorof itu sebelum memulai pelajaran itu harus dibaca berulang-ulang. Apakah itu yang sudah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu bersama-sama selama 15 menit sampai 20 menit ya, itu membaca sorof-sorof atau fiil-fiil pilihan baik ditasrif secara istilahi maupun ditasrif secara lughawi. Itu semacam itu. Secara umum seperti yang saya katakan gitu ya. Kalau seandainya kita, oleh sebab itu di sini ada petunjuk garis bawah itu kalau bisa dibaca, ya memang kalau dilihat di dalam buku agak sedikit ribet
Yang lebih baik itu memang datang ke Al-Bidayah, misalnya begitu. Bagaimana cara membacanya itu? Secara umum begini, kalau seandainya kita ngomong dalam konteks tasrif lughawi, gitu ya, berangkatnya tasrif lughawi harus dari pembagian fiil menjadi sahih dan fiil mu'tal. Begitu, itu untuk lughawinya, ya. Dan di sini saya tegaskan juga, di mana sahih itu misalnya ada dua, ada yang salim, ada yang mudha'af, ada yang mahmuz. Sedangkan yang mu'tal, ada yang disebut sebagai mithal, ada yang disebut sebagai ajwaf, ada yang disebut sebagai naqis, ada yang disebut sebagai lafif. Berangkatnya pemahaman kita tentang tasrif lughawi adalah pembagian fiil dari sahih dan mu'tal, gitu ya. Pembagian itu. Jadi inilah yang kemudian kita jadikan sebagai pintu masuk. Gitu. Maksudnya bagaimana? Ya lihat saja misalnya bagaimana ini tingkat penyimpangan-penyimpangan yang ada di sini. Ya, secara umum nanti mungkin di sini ada penjelasan-penjelasan ini ya. Ini kan keterangan tabel tasrif ya, keterangan-keterangan ini menjadi penting untuk dibaca. Tapi yang jelas kalau seandainya kita membahas tentang tasrif lughawi, untuk pintu masuknya adalah klasifikasi fiil menjadi sahih dan mu'tal. Ya. Salim secara umum kalau kita tasrif lughawi tidak ada masalah. Daraba darabat darabu darabat darabata darabna. Misalnya, darabata darabatuma darabatum darabati darabatuma darabatunna darabtu darabna, itu tidak ada masalah. Ketika kita masuk mudha'af ternyata ada masalah. Ya, masalah di situ. Nah, itu yang kemudian di sini ada kajian pembahasan. Di sini digarisbawahi. Yang ada masalah digarisbawahi, dijelaskan, ya. Itu semacam itu. Lah, untuk tasrif yang sifatnya istilahi, kita berangkatnya dari konsep yang namanya fiil itu, ya, fiil itu konsep dari fiil. Ini menjadi mujarrad dan mazid. Ya, gitu. Yang kita tekankan adalah yang ini. Yang ini tidak kita tekankan. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah sama'i, ya, masmu'. Kalau ini sifatnya adalah qiyasi. Jadi yang paling penting adalah paradigma berpikir dulu. Tasrif lughawi berangkatnya dari pembagian sahih dan mu'tal, sedangkan tasrif istilahi berangkatnya pembagian fiil dari mujarrad dan mazid. Lah, yang ditekankan mana kalau tasrif istilahi? Yang ditekankan adalah yang sifatnya qiyasi, yaitu yang mazid. Mujarradnya bagaimana? Cukup dikenalkan. Masing-masing anak kita, ya kita harapkan untuk membeli kitab Al-Amthilatut Tasrifiyah yang kuning itu misalnya, ya. Ada contohnya nanti di contohnya. Itu kitab hebat itu menurut saya, ya. Akan tetapi untuk kemudian ditekankan hafalannya pada yang mazid ini, sehingga kolom-kolom, ya, takwid dalam konteks tasrif istilahi di sini adalah hanya memberikan menulis, atau yang ditulis di sini adalah fiil-fiil yang sifatnya, ya, fiil-fiil yang sifatnya mazid semuanya, ya. Itu fiil-fiil yang sifatnya mazid semuanya. Kemudian selanjutnya yang penting saya tegaskan adalah konsep tentang wazan dalam konteks tasrif istilahi harus dirubah. Wazan, tentang wazan ini. Wazan itu tidak harus mewakili diwakili oleh fa, ain, dan lam saja. Wazan harus dikembangkan dalam konteks mewakili bina. Ya. Oleh sebab itu kalau seandainya misalnya kita lihat di sini, ya. Ini ada tulisan misalnya, ini al-waznu, kemudian di sini al-mauzun. Ya, ini al-waznu, al-mauzun. Yang kolom ke bawahnya al-waznu itu, ya. Ini yang pada halaman 22, tabel tadrib 5, itu yang dimaksud dengan wazan itu bisa fa'ala, af'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala, istaf'ala. Wakala juga kita anggap wazan. Ya, zakka juga kita anggap wazan. Walla juga kita anggap wazan. Ya, masa juga kita anggap wazan. Kenapa kok itu kita anggap wazan? Karena yang namanya wazan sudah kita kembangkan yang mewakili bina. Ya. Ada wazan yang mewakili salim, ada wazan yang mewakili mudha'af, ada wazan yang mewakili mahmuz, ada wazan yang mewakili mithal, ada wazan yang mewakili ajwaf, ada wazan yang mewakili naqis, ada wazan yang mewakili lafif. Itu begitu. Di dalam buku ini begitu, ya.
Jadi kalau seandainya kita lihat dalam tabel tadrib, kok al-waznu, kok wakala juga al-waznu, karena kita memiliki pandangan yang namanya wazan untuk bisa efektif cara mikirnya, untuk bisa lebih sederhana, karena ini kita anggap sebagai alat gitu ya. Kalau yang lebih efektif itu adalah wazan, definisinya itu dikembangkan tidak hanya yang menyangkut fa, ain, dan lam, akan tetapi yang mewakili bina, ya, yang mewakili bina. Sehingga wakala itu dari bina mithal misalnya, zakka itu adalah dari bina nakis misalnya, walla itu dari bina lafif misalnya, masa itu adalah mudha'af dan seterusnya, sebagaimana yang terdapat di dalam kolom-kolom tadrib yang tadrib 5 ini misalnya begitu, ya. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti kita lanjutkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.